Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang ke-11. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kita sudah membahas berbagai materi penting tentang gizi dalam kesehatan reproduksi. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi yang sangat aplikatif. Kenapa saya bilang aplikatif? Karena materi ini mungkin suatu saat nanti kalian akan sering menemui. Ya, materi ini berjudul prinsip diet pada ibu hamil dengan komplikasi. Kenapa materi ini sangat penting atau kenapa topik ini sangat penting? Karena topik ini membahas tentang kondisi ibu hamil dengan komplikasi. Komplikasinya apa aja? Komplikasinya seperti anemia, hipertensi, atau diabetes. Karena ibu hamil dengan komplikasi perlu pendekatan edukasi gizi yang tepat, bukan hanya sekedar banyak makan saja, betul? Oke. Tujuan pembelajarannya adalah memahami prinsip manajemen gizi pada berbagai komplikasi kehamilan. Yang kedua, dapat menjelaskan pola makan sesuai kondisi spesifik ibu hamil. Dan tujuan pembelajaran dari topik ini yang terakhir, memberikan panduan diet sehat dan aman selama kehamilan. Subtopiknya adalah mengetahui manajemen gizi pada ibu hamil dengan anemia, mengetahui pola makan untuk ibu hamil dengan diabetes gestasional, dapat mengetahui nutrisi bagi ibu hamil dengan hipertensi dan preeklamsi, penanganan obesitas melalui diet sehat, dan yang terakhir, dapat mengetahui prinsip diet pada gangguan pencernaan hipermesis seperti hipermesis atau sembelit. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gizi pada ibu hamil dengan anemia atau kekurangan darah. Bisa juga kekurangan asam folat. Jadi ibu hamil dengan anemia, kebutuhan zat besinya meningkat sebanyak 27 mg per hari. Sumber EPH-nya berasal dari daging, hati, dan ayam. Sumber EPH non-hemnya berasal dari bayam, kacang. Apa sih Bu EPH dan EPH non-hem? Jadi di dalam makanan itu ada dua bentuk zat besi. Yang pertama adalah EPH dan EPH non-hem. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya itu adalah sumbernya, penyerapannya, dan efektivitasnya pada tubuh kita. Paham ya? Jadi kalau sumber EPH ini sumbernya dari hewani, ya, sumbernya dari hewani, seperti daging, hati, ayam, ikan, unggas, ya, hewani. Terus dia terikat oleh hemoglobin dan mioglobin. Jadi penyerapannya mudah, sekitar 5% sampai 30%. Sehingga kalau EPH ini tidak dipengaruhi oleh makanan yang lain. Ya, itu perbedaannya. Tapi kalau sumber EPH non-hem berasal dari apa? Dari produk nabati dan suplemen. Ya, contohnya sayuran hijau, kacang-kacangan, tahu, tempe, ya. Tapi ini harus dikombinasi dengan vitamin C karena dia tidak terikat hemoglobin dan mioglobin. Jadi penyerapannya susah. Penyerapannya hanya
2-20% saja. Contohnya gimana Bu? Jadi contohnya kalau kalian makan sumber Fe non-hem, contoh bayam, kalian harus dibarengi dengan jeruk. Biar apa? Biar penyerapannya cepat. Dan hindari minum teh atau kopi setelah makan. Karena kalau minum kopi atau teh setelah makan, bisa menghambat zat besinya. Setelah itu, bisa ditambahkan suplementasi Fe plus asam folat sesuai anjuran. Paham ya? Selanjutnya, diet untuk ibu hamil dengan diabetes. Makan solusi dietnya, makan 3 porsi utama plus 2-3 snack sehat. Batasi karbohidrat sederhana. Pilihlah karbohidrat yang kompleks. Tahu karbohidrat yang kompleks apa saja? Beras merah, kentang rebus, ubi-ubian, itu adalah karbohidrat yang kompleks. Bu, boleh enggak ibu hamil dengan diabetes ini makan beras putih? Boleh saja, tapi jumlahnya dikurangi. Kenapa Bu harus dikurangi? Di dalam nasi putih itu IG-nya itu tinggi, sehingga bisa menyebabkan cepat menjadi gula darah. Akhirnya terjadilah lonjakan glukosa gula dalam darah di dalam nasi putih itu. Bagaimana Bu biar saya bisa makan nasi putih tapi tidak terjadi lonjakan glukosa gula dalam darahnya? Kalian makan nasi putih dibarengi dengan protein yang cukup dan serat tinggi. Untuk apa? Untuk menghambat glukosa dalam darah. Paham ya? Yang terakhir, pantau gula darah secara berkala. Selanjutnya, nutrisi untuk hipertensi dan preeklamsi. Jadi, kehamilan dengan hipertensi sering disebut preeklamsi. Solusi dietnya apa, Bu? Solusi dietnya, diet rendah garam, tinggi kalium dan magnesium, protein adekuat, hindari lemak jenuh. Yang terakhir, cukup cairan. Jadi, diet rendah garam. Kurangi makanan yang mengandung garam. Ya, seperti daging-daging olahan seperti itu ya. Terus makan makanan yang tinggi kalium dan magnesium. Contohnya pisang, alpukat, itu tinggi kalium dan magnesium. Makan protein yang adekuat, hindari lemak jenuh. Protein seperti ikan, telur, tempe, tahu gitu ya, itu protein. Dan cukup cairan. Minum yang banyak serta makan sayuran hijau. Ini adalah solusi diet untuk ibu hamil dengan hipertensi dan preeklamsi ya. Terus berikan juga edukasi pada keluarganya untuk pola hidup rendah garam. Ya, jangan sampai kita ngasih tahu ibu hamilnya tapi keluarganya enggak. Ya. Jadi berikan edukasi ke semua keluarganya. Selanjutnya, diet sehat untuk ibu dengan obesitas. Fokus pada kualitas makanan. Porsi kecil tapi sering. Sayur dan buah lebih 50% isi piring. Jadi ini prinsipnya isi piringku. 1/2 sayur-sayuran dan buah-buahan, 1/4 protein, dan 1/4 karbohidrat.
Tapi karbohidrat yang kompleks kayak nasi merah gitu kan. Terus ubi-ubian kayak kentang rebus, ubi jalar seperti itu ya. Nah, isi piringku. Aktivitas fisik ringan, lari-lari kecil, dan hindari diet ekstrim ya. Selanjutnya, hipermesis gravidarum. Ibu hamil dengan hipermesis gravidarum. Solusi dietnya apa? Makan sedikit tapi sering. Hindari makanan berminyak dan berbau tajam. Cemilan kering di pagi hari. Minuman jahe atau lemon untuk membantu mual. Ini adalah solusi diet ketika ada ibu hamil mengeluh hipermesis gravidarum. Jika ada ibu hamil dengan sembelit, solusi dietnya apa? Tingkatkan serat. Tingkatkan makanan yang mengandung serat, sayur-sayuran, buah-buahan. Minum air putih minimal 8 gelas sehari. Aktivitas ringan. Hindari makanan rendah serat. Dan konsumsi probiotik alami. Apa contohnya konsumsi probiotik alami? Yogurt tanpa gula, tempe ya, probiotik alami. Dari materi yang tadi saya jelaskan, kesimpulannya adalah diet harus disesuaikan dengan kondisi komplikasi. Fokus pada makanan alami, segar dan seimbang. Konsultasi gizi penting, karena diet dilakukan itu untuk apa? Tujuannya untuk kesehatan ibu dan janin. Nah, ini adalah materi tentang prinsip diet pada ibu hamil dengan komplikasi. Ingat, kita tenaga kesehatan harus menguasai edukasi tentang gizi yang tepat. Dan tentu saja disesuaikan dengan klinis ibu hamilnya. Kenapa? Karena nanti mungkin di lapangan kita akan menemukan kasus-kasus seperti ini. Ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan oleh kalian ketika nanti kalian menjadi bidan yang profesional. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, bagaimana jika ibu hamil dengan hipertensi juga mengalami anemia? Diet mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus pada kasus seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana jika ibu hamil dengan hipertensi juga mengalami anemia? Diet apa yang harus diprioritaskan? Jadi kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan zat besi dan pembatasan natrium. Jadi misalnya ibu itu tetap diberikan makanan yang tinggi zat besi. Contohnya apa? Seperti ati ya. Tapi dipilih juga makanan yang rendah garam karena dia hipertensi. Jadi kalian seimbangkan makanan apa yang tinggi zat besi tapi rendah garam. Contohnya apa, Bu? Berikan sayuran hijau dengan daging tanpa olahan. Apa sih daging tanpa olahan? Kalau daging olahan kan seperti sosis ya. Jadi itu adalah makanan yang bisa diberikan dengan ibu hamil yang hipertensi tapi juga anemia. Pendekatannya harus individual ya, dan disesuaikan dengan kondisi klinis si ibunya. Gimana, cukup? Oke, terima kasih Usiani. Ibu izin bertanya, Ibu bagaimana jika seorang ibu mengalami anemia dan juga diabetes gestasional, apakah boleh mengonsumsi hati ayam? Oke, baik Nazla, tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang ibu hamil mengalami anemia dan juga diabetes ya? Apakah boleh konsumsi hati ayam? Menurut kalian boleh atau tidak? Pertanyaan dari Nazla sangat bagus ya.
Jadi hati ayam itu tinggi zat besi, tapi juga mengandung kolesterol. Kolesterol itu bisa menyebabkan apa? Kolesterol itu bisa meningkatkan kadar gula. Jadi boleh tidak kira-kira? Ya, betul. Boleh dikonsumsi tapi tidak berlebihan. Jadi untuk ibu hamil dengan anemia dan diabetes bisa mengkonsumsi hati ayam tapi tidak berlebihan. Tetap harus hati-hati ya. Jadi dengan porsi yang kecil tapi sering. Fokus juga pada sayuran hijau dan protein nabati. Gimana Nazla? Cukup? Cukup, Bu. Oke, terima kasih Nazla. Itu tadi materi kita tentang prinsip diet pada ibu hamil. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya berharap kalian bisa baca-baca lagi di rumah ya untuk menambah ilmu, menambah referensi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.